Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Di Kunker itu ada apanya saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Inilah yang kita harapkan, mindset kita, pola pikir kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi lelang, yang namanya lelang, pengadaan barang dan jasa, ini yang bertahun-tahun sejak saya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini belum berubah banyak dalam pengadaan barang dan jasa. Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari? Kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang? Ada apa ini? Sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang. Bulan November itu masih ada lelang. Coba cek di LKPP. Yang namanya e-procurement. Bukan yang e-purchasing, tapi yang e-tendering. E-tendering yang konstruksi 31 triliun itu masih dimulai di bulan November. 31 triliun e-tendering konstruksi di bulan November. Ini mau apa? Jadi barang apa nanti? Ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa. Kayak gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu? Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya nggak kaget saya. Pas bulan basah, hanya waktu tinggal 2 bulan dikerjakan. Mau jadi barang apa coba? Kenapa sih tidak dimulai bulan Januari lelangnya? Pelaksanaannya bulan Maret, selesai bulan Agustus atau September selesai. Di pemerintah pusat kita besok DIPA kita serahkan, dan hari itu juga pasti saya perintah terutama yang pekerjaannya gede-gede, Kementerian PU pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang karena pekerjaannya besar sekali. Kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. Kultur seperti ini harus kita mulai. Meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai. Bekerja dimulai Januari itu penting sekali.
sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program. Karena itu juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kalau Januari dimulai, pertumbuhan ekonomi itu juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat. Tapi model seperti ini kok diterus-teruskan terus. Kemarin saya cek LKPP yang e-tendering 31 triliun tender konstruksi masih berjalan. Nah, tolong ini dicatat. Selanjutnya juga ini saya titip, ini ada ketua-ketua DPRD, benar. Gubernur, bupati, wali kota, ada semuanya. Saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR. Ini saya pesan juga kepada ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta juga gubernur, bupati, dan wali kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub, bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel. Pengennya fleksibel. Cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat. Stop, udah stop. Nah, sekarang menteri mau membuat peraturan menteri, permen, boleh 1 tapi hilang 10. Bukan 2, tapi baru saya hitung-hitung hilang berapa ini. Biar permen-permen itu hilang semuanya juga. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Inilah model ke depan, hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang akan menang. Udah. Kita kan juga ngintip mereka buat apa, kita harus mendahului mereka. Kalau kita masih gini-gini terus, kapan kita akan benar? Artinya, sekali lagi, semua harus mendengar ini, semua harus mengerti mengenai ini, problem-problem yang kita hadapi, dan semua harus bersinergi bersama-sama. Tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, nggak ada. Tidak ada lagi yang namanya rasan-rasanan, bisik-bisik, nggak ada. Udah, kita sekarang belak-belakan semuanya. Tidak ada lagi yang namanya saling menjegal, nggak ada, udah stop. Semuanya harus bekerja bersama-sama.